Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini ada handphone yang mirip iPhone, tapi ini bukan iPhone teman-teman. Ini adalah handphone merek MyMate i3 Pro Max kalau nggak salah. Kita coba untuk cek terlebih dahulu, karena beliau saat konsultasi untuk bawa handphone ini itu handphone kendalanya tiba-tiba mati sendiri dan tidak bisa dicas dan juga tidak bisa dinyalakan sama sekali. Oke, saya cek menggunakan USB charger, sama sekali tidak ada respon untuk pengisian daya, dan saya coba tekan tombol power cukup lumayan lama, handphone sama sekali tidak bisa dinyalakan. Oke, kita buka untuk infonya. Seperti inilah bentuk infonya, alias mirip iPhone teman-teman. Oke, untuk infonya masih segel ya teman-teman, jadi belum pernah diservis sebelumnya. Oke, kita coba lepas baterainya dulu. Untuk baterainya tidak ada yang kembung, dan ini adalah tipe seri HP-nya MyMate i13 Pro Max. Mungkin sekilas untuk bentuk dari mereknya hampir mirip dengan iPhone ya teman-teman. Untuk serinya mirip iPhone dan bentuknya juga mirip iPhone. Oke, kita coba untuk cek terlebih dahulu. Kita cek untuk volt yang masuk ke dalam bagian konektor baterai, sama sekali tidak ada hambatan masuk. Setelah kita cek apakah ada yang short atau tidak. Oke, kita cek menandakan tidak ada yang short di multitesternya. Oke, kita akan coba untuk bongkar dulu infonya, yaitu untuk pengecekan lebih dalam. Oke, sengaja saya siapkan yaitu kabel buat power supply untuk pengetesan kondisi mesin. Perhatikan pada jarum ampere yang ada di power supply saat saya menekan tombol powernya. Oke, saya tekan tombol power, ada tanda jarum ampere yang naik sedikit, itu 0,5 ya teman-teman, tidak sampai 1 ampere. Jadi setelah saya lepas tombol powernya itu langsung turun. Jadi untuk jarum ampernya naik sedikit, kurang lebih di antara 0,5, tapi setelah saya tombol powernya saya lepas, itu jarumnya langsung turun. Oke, setelah saya bongkar, saya koreksi, ini mesinnya masih bersih, tidak pernah kemasukan air atau tidak pernah kena air. Oke, sebelum kita melangkah lebih detail, kita coba untuk koneksikan menggunakan kabel USB charger, dan kita cek ulang di bagian jalur bagian soket konektor menuju ke bagian fleksibel mainboardnya. Ini saya ukur menggunakan alat multitester dengan volt untuk pengetesan, yaitu chargernya masuk ke bagian fleksibel mainboard itu berapa volt. Hanya ketemu kurang lebih sekitar 1 volt saja teman-teman, jadi tidak ada hambatan volt yang masuk sama sekali. Kita coba untuk cek dulu di bagian yaitu soket konektor charger yang terdapat di bagian papan charger di bagian bawah. Oke, jadi sebelum kita melepas atau kita angkat bagian papan chargernya, kita harus melepas dulu di bagian kabel di bagian speaker, kabel mic, dan juga kabel vibat atau juga switch antena ya teman-teman. Setelah kita lepas untuk di bagian soket konektornya atau di bagian papan chargernya, kita lepas konektornya saja. Perhatikan pada kaki konektor yang ada di bagian papan PCB nya, itu tadi ada bagian yang hangus atau terlihat kerak warna hitam, dan juga terdapat di bagian kaki konektor chargernya. Terdapat juga kanan dan kiri atau di bagian paling samping itu juga kelihatan kerak warna hitam atau hangus ya teman-teman. Jadi kita klik dulu untuk memastikan bagian soket kaki konektornya itu tidak hangus lagi. Oke,
Jadi intinya saat kita mengerjakan handphone yang mati total, kita cek terlebih dahulu di setiap hambatan dan juga pengetesan di bagian mesin menggunakan power supply. Meskipun kondisinya itu mati total, kita cek ada berapa ampere, dan setelah kita cek hanya naik setengah lalu jarumnya turun. Dan untuk saya cek mesinnya menggunakan power supply dan juga menggunakan alat multi, itu tidak ada tanda-tanda mesin short atau konslet ya teman-teman. Jadi sebelum kita melangkah lebih dalam, kita coba cek terlebih dahulu yang paling ringan. Ternyata setelah saya coba untuk pengecekan di bagian papan PCB chargernya ini, setelah kita lepas seperti tadi, ada bagian kaki konektor yang hangus atau terlihat kerak warna hitam. Jadi ini tanpa saya mengganti konektornya, saya coba untuk perbaiki bagian kaki konektor PCB dan juga kaki konektor chargernya. Setelah kita perbaiki dan kita pasang ulang, kita coba untuk pengetesan apakah setelah kita melakukan pengerjaan seperti ini ada tanda-tanda berhasil untuk handphonenya bisa menyala atau tidak. Kita cek terlebih dahulu, kita koneksikan menggunakan USB charger dan kita tes menggunakan multitester. Sudah ada hambatan volt yang masuk, yaitu kurang lebih 3,7 sampai 4 volt ya teman-teman. Sudah ada perubahan, dari awal tidak ada hambatan masuk, sekarang sudah ada hambatan volt yang masuk. Kita gunakan untuk USB tester atau USB dokter, kita koneksikan menggunakan charger, dan alhamdulillah keluar tanda logo petir untuk pengisian daya ada di angka 15%. Kita tunggu sebentar hingga mengisi ya teman-teman. Untuk ampere pada USB starter menandakan 0,99 atau 1 ampere. Ini untuk hambatan volt yang masuk otomatis bisa berjalan dengan normal atau bisa mengisi dengan normal untuk persentase baterainya. Sambil kita menyalakan handphonenya untuk memastikan handphonenya bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Alhamdulillah handphone sudah menyala dan tidak mati lagi ya teman-teman, alias kondisinya bisa menyala dengan normal. Kita coba untuk cek terlebih dahulu persentase baterainya bisa nambah dengan normal atau tidak. Yang awalnya tadi 15%, sekarang sudah nambah di angka 23%. Jadi alhamdulillah untuk pengisian dayanya sudah normal dan handphone sudah kembali menyala dengan normal. Yang awalnya tadi mati total hanya disebabkan oleh hal yang sepele, yaitu di bagian soket konektor chargernya terdapat hangus atau korosi warna hitam. Itu biasanya disebabkan oleh mungkin nggak sengaja bagian lubang konektornya itu kemasukan air teman-teman, karena ada tanda-tanda korosi warna hitam atau sedikit agak hangus. Sebelum kita mengganti konektornya, kita coba perbaiki dulu, dan alhamdulillah setelah kita perbaiki ada tanda-tanda kehidupan dan sudah terkoneksi dengan normal untuk chargernya. Apabila kita kerjakan dengan seperti tadi tanpa kita ganti kok masih tidak menyala, kita coba untuk mengganti konektor yang baru teman-teman. Oke, setelah saya rakit, kita cek lagi untuk persentase baterainya sudah naik di angka 31% sambil kita nyalakan handphonenya. Oke, handphone sudah menyala. Kita lanjut untuk pengetesan lebih detail mulai dari fungsi dari sinyal dan juga fungsi dari lainnya. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar hingga menyala sampai menu teman-teman. Alhamdulillah handphone sudah bisa menyala sampai menu, dan kita cek untuk persentase baterainya dan juga fungsi dari touchscreen. Oke, alhamdulillah untuk handphonenya sudah bisa menyala dengan normal. Sekarang kita cek di bagian yaitu sinyalnya keluar atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah sukses dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.